Assalamualaikum sahabat Hikayah Nawas. Pernahkah kalian mendengar sebuah debat yang tidak dimenangkan oleh teriakan, tetapi oleh akal dan kitab itu sendiri? Dalam kisah kali ini, Abu Nawas berhadapan dengan seorang pastor. Pertanyaannya sederhana, namun jawabannya mengguncang keyakinan. Siapkah kalian mendengarkan hikayah yang penuh makna ini? Pagi itu, matahari menggantung lembut di atas kota. Sinar cahayanya memantul di dinding-dinding bangunan tua yang menjadi saksi lalu lalang para pencari ilmu. Di tengah kota berdiri sebuah balai besar, tempat orang-orang biasa berkumpul untuk berdiskusi, mendengar kisah, dan menimbang kebenaran dengan akal dan hati. Hari itu, balai terasa berbeda. Kursi-kursi terisi penuh. Ada yang datang dengan wajah ingin tahu, ada yang datang dengan keyakinan yang sudah mengeras, dan ada pula yang hanya ingin mendengar tanpa berpihak. Di antara kerumunan itu, duduk seorang lelaki berpakaian sederhana. Jubahnya lusuh, sorbannya tidak mencolok, namun wajahnya memancarkan ketenangan. Dialah Abu Nawas. Ia tidak berbicara, tidak pula menonjolkan diri. Pandangannya menyapu majelis dengan mata yang jernih, seakan sedang membaca isi pikiran setiap orang yang hadir. Tak lama kemudian, seorang pastor berdiri di sisi lain majelis. Pakaiannya rapi, sikapnya tegap, dan suaranya lantang. Dari cara bicaranya, orang-orang tahu bahwa ia terbiasa berbicara di depan banyak orang dan tidak mudah digoyahkan. Saudara-saudara, katanya, manusia adalah makhluk berdosa. Dosa itu berat, dan tidak bisa dihapus begitu saja. Ia membutuhkan tebusan yang besar, tebusan yang suci. Beberapa hadirin mengangguk, yang lain memilih diam. Sang pastor melanjutkan dengan suara semakin berapi-api. Tanpa pengorbanan darah yang suci, tidak akan ada keselamatan. Inilah kebenaran yang harus diterima. Ucapan itu menggema di dalam balai. Sejenak tidak ada yang berani menyela. Keheningan menyelimuti ruangan, sampai akhirnya terdengar suara pelan namun jelas dari sudut majelis. Jika engkau berkenan, kata suara itu, izinkan aku bertanya. Semua mata beralih ke arah suara tersebut. Abu Nawas berdiri perlahan. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Ia tidak meninggikan suara, namun setiap katanya terdengar jelas. Sang pastor memandangnya, sedikit terkejut, lalu mengangguk. Silakan. Abu Nawas tersenyum tipis. Engkau berkata bahwa dosa hanya bisa ditebus dengan darah yang suci. Aku hanya ingin memastikan, apakah itu pendapatmu sendiri, ataukah perintah dari kitab yang engkau imani? Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun beberapa orang langsung menyadari bobotnya. Sang pastor menghela napas sebentar sebelum menjawab. Itu berasal dari kitab kami, katanya mantap. Abu Nawas mengangguk pelan. Baik, jika itu berasal dari kitab, maka marilah kita berbicara berdasarkan kitab, bukan berdasarkan emosi. Ia memandang seluruh majelis, lalu berkata, Allah memberi manusia akal bukan untuk membenarkan apa yang sudah diyakini, tetapi untuk menimbang mana yang benar dan mana yang perlu dipertanyakan. Beberapa hadirin mulai berbisik. Suasana yang semula biasa, kini berubah menjadi tegang namun penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas melanjutkan, aku tidak datang untuk menyerang. Aku juga tidak datang untuk menghina. Aku hanya ingin agar setiap kata yang kita ucapkan memiliki dasar yang jelas. Sang pastor berdiri tegak, namun sorot matanya kini tidak setajam sebelumnya. Ia sadar, percakapan ini tidak akan berjalan seperti ceramah satu arah. Di luar balai, angin berhembus pelan. Di dalamnya, dua pemikiran besar sedang bersiap untuk saling berhadapan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tetapi dengan kitab, akal, dan keberanian untuk mempertanyakan. Dan di tengah semua itu, Abu Nawas berdiri dengan tenang, seolah tahu bahwa perdebatan sejati baru saja dimulai. Setelah Abu Nawas mengucapkan kalimatnya, majelis kembali hening. Keheningan itu bukan keheningan kosong, melainkan keheningan yang dipenuhi rasa ingin tahu. Banyak hadirin mulai menyadari bahwa pertemuan ini tidak lagi sekadar ceramah, melainkan akan berubah menjadi perdebatan yang menguji akal dan keyakinan. Sang pastor berdiri tegak, wajahnya masih menyimpan keyakinan, namun sorot matanya kini lebih waspada. Engkau berkata kita harus berbicara berdasarkan kitab, katanya. Aku setuju. Abu Nawas mengangguk pelan. Syukurlah. Karena kitablah yang seharusnya menjadi rujukan, bukan sekadar tradisi atau penafsiran yang diwariskan tanpa dipertanyakan. Ia melangkah sedikit ke tengah majelis. Suaranya tetap tenang,
tidak berubah menjadi keras atau menantang. Engkau berkata bahwa dosa manusia hanya bisa dihapus dengan darah yang suci. Maka izinkan aku mengulang pertanyaanku dengan lebih jelas. Abu Nawas memandang sang pastor lurus-lurus. Apakah Allah pernah memerintahkan penghapusan dosa dengan mengorbankan darah manusia? Sang pastor terdiam sejenak. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali, seakan sedang memilih kata-kata yang tepat. Pengorbanan adalah inti dari penebusan, jawabnya akhirnya. Abu Nawas tersenyum tipis. Aku tidak menolak kata pengorbanan. Aku hanya mempertanyakan bentuknya. Ia lalu berkata dengan suara yang terdengar jelas oleh seluruh majelis. Dalam bilangan pasal 28 ayat 22, disebutkan bahwa kurban penghapus dosa adalah kambing. Dalam bilangan pasal 29 ayat 11, perintah yang sama kembali ditegaskan. Bahkan dalam Imamat pasal 4 ayat 24, Allah berfirman agar kambing disembelih sebagai kurban penghapus dosa. Beberapa hadirin terlihat terkejut. Ada yang saling berbisik, ada pula yang mulai mengingat-ingat isi kitab yang pernah mereka baca. Abu Nawas melanjutkan, jika demikian perintahnya, maka aku ingin bertanya dengan jujur. Dari mana datangnya keyakinan bahwa darah manusia justru menjadi jalan utama penghapusan dosa? Sang pastor menarik napas dalam. Itu adalah bentuk kasih Allah yang paling besar, katanya. Pengorbanan yang sempurna. Abu Nawas menggeleng perlahan. Kasih yang menuntut darah manusia bukanlah kasih, melainkan hukuman yang dibungkus dengan kata indah. Ucapan itu membuat sebagian hadirin menahan napas. Abu Nawas tidak berhenti. Jika Allah telah menetapkan kurban berupa kambing sebagai penghapus dosa, maka menggantinya dengan pengorbanan manusia berarti mengatakan bahwa perintah Allah belum sempurna. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya kembali. Dan itu adalah tuduhan yang sangat berat. Sang pastor mulai terlihat gelisah. Tangannya mengepal, namun ia tetap berusaha menjaga wibawa. Engkau menafsirkan kitab kami dengan caramu sendiri, katanya. Abu Nawas tersenyum. Aku hanya membaca apa yang tertulis. Ia lalu berkata dengan nada lebih lembut. Aku tidak menuduhmu salah. Aku hanya mengajakmu berpikir. Jika Allah Maha Pengasih dan Maha Bijaksana, mengapa ia harus menuntut darah manusia, padahal ia telah menyediakan jalan kurban yang jelas? Majelis kembali sunyi. Kata-kata Abu Nawas seperti menggantung di udara, menunggu untuk dicerna oleh setiap hati. Sang pastor menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara lebih pelan, pengorbanan itu adalah misteri. Abu Nawas mengangguk pelan. Misteri adalah alasan terakhir ketika akal diminta berhenti bertanya. Ia memandang seluruh majelis. Allah tidak melarang manusia bertanya. Justru dengan bertanya, manusia dijaga dari kebutaan keyakinan. Di luar balai, matahari mulai naik lebih tinggi. Panas mulai terasa, seolah ikut menyaksikan perdebatan yang semakin memanas. Namun di dalam majelis, suara Abu Nawas tetap sejuk. Dan semua orang tahu, pembicaraan ini belum mencapai puncaknya. Babak berikutnya akan lebih tajam, lebih berani, dan lebih mengguncang. Keheningan kembali menyelimuti majelis. Kata-kata Abu Nawas tentang misteri dan akal masih menggantung di udara, seperti awan berat yang belum menurunkan hujan. Banyak hadirin mulai menggeser posisi duduk mereka. Sebagian tampak gelisah, sebagian lain justru semakin fokus, seakan tak ingin kehilangan satu kata pun. Sang pastor mengangkat wajahnya perlahan. Rautnya kini tidak lagi setegap sebelumnya. Engkau berbicara seolah-olah semua telah jelas, katanya. Padahal iman tidak selalu tunduk pada logika. Abu Nawas mengangguk pelan. Aku sepakat. Iman memang bukan sekadar logika. Tetapi iman juga tidak boleh memusuhi akal. Ia melangkah satu langkah ke depan. Karena akal adalah pemberian Allah. Mengabaikannya sama saja dengan meremehkan karunia-Nya. Beberapa hadirin mengangguk setuju. Sang pastor menarik napas panjang. Pengorbanan yang kami yakini bukan sekadar darah, katanya. Ia adalah simbol kasih yang paling tinggi. Abu Nawas tersenyum kecil. Simbol tidak boleh bertentangan dengan perintah. Ia lalu berkata dengan nada yang lebih tegas. Jika Allah telah menetapkan kurban berupa kambing sebagai penghapus dosa, lalu engkau menggantinya dengan darah manusia, maka simbol itu justru merusak makna kasih. Ia memandang sang pastor lurus-lurus. Atau mungkin engkau lebih suka mengorbankan Tuhanmu sendiri. Majelis sontak bergemuruh.
Ada yang terkejut, ada yang menahan napas, ada pula yang menunduk karena merasa kalimat itu terlalu berani. Namun Abu Nawas tetap tenang. Kejam sekali pemikiran itu. Lanjutnya, Allah Maha Adil. Ia tidak menjadikan darah manusia sebagai alat penebusan. Sang pastor mengepalkan tangannya. Engkau telah melewati batas, katanya dengan suara tertahan. Abu Nawas tidak membalas dengan emosi. Aku tidak melewati batas. Aku hanya membaca apa yang tertulis. Ia menengadah sebentar, lalu berkata, dan perlu kujelaskan sekali lagi. Ini bukan kata saya. Ini kata kitab saudaramu sendiri. Ucapan itu seperti palu yang mengetuk kesadaran. Sang pastor terdiam. Ia membuka kitab yang dibawanya, membolak-balik halaman, namun tidak segera berbicara. Abu Nawas melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Jika engkau mengatakan bahwa pengorbanan manusia adalah jalan keselamatan, maka secara tidak langsung engkau mengatakan bahwa Allah tidak mampu mengampuni tanpa darah. Ia menggeleng perlahan. Dan itu adalah gambaran yang sangat sempit tentang keagungan Allah. Seorang hadirin di barisan depan memberanikan diri bertanya, lalu apa arti pengorbanan menurutmu, wahai Abu Nawas? Abu Nawas menoleh dan menjawab, pengorbanan sejati adalah taubat yang jujur, amal yang ikhlas, dan ketaatan pada perintah Allah. Ia kembali memandang sang pastor, bukan dengan menimpakan dosa manusia kepada manusia lain, apalagi kepada sosok yang engkau sebut Tuhan. Sang pastor menelan ludah. Suaranya kini jauh lebih pelan. Itu adalah ajaran yang telah kami warisi turun-temurun. Abu Nawas mengangguk. Banyak kesalahan bertahan lama bukan karena benar, tetapi karena tidak pernah dipertanyakan. Kalimat itu membuat majelis kembali hening. Tidak ada yang berani menyela. Abu Nawas melanjutkan. Allah tidak meminta manusia mematikan akalnya demi iman. Justru dengan akal, iman menjadi kokoh. Ia duduk kembali perlahan, namun sorot matanya masih tertuju pada sang pastor. Dan jika sebuah keyakinan tidak sanggup menjawab pertanyaan sederhana, maka yang perlu diperbaiki bukan pertanyaannya, melainkan keyakinannya. Sang pastor berdiri terpaku. Tidak ada lagi bantahan yang keluar dari mulutnya. Bukan karena ia kalah dalam teriakan, tetapi karena kata-katanya sendiri terperangkap oleh kitab yang ia yakini. Di dalam majelis, udara terasa berat. Semua orang tahu, perdebatan ini telah mencapai titik yang sulit ditarik kembali. Namun Abu Nawas belum selesai, karena masih ada satu persoalan besar yang belum ia sentuh. Persoalan yang bahkan lebih mendasar dari kurban dan penebusan dosa. Dan itulah yang akan terungkap pada bab berikutnya. Majelis masih terdiam ketika Abu Nawas kembali berdiri. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan, tidak pula kepuasan. Yang tampak hanyalah kesungguhan seorang pencari kebenaran. Ia menatap sang pastor yang kini berdiri dengan tubuh kaku, seolah beban berat sedang menekan dadanya. Abu Nawas menarik napas perlahan. Wahai saudaraku, katanya lembut, jangankan persoalan kurban dan penebusan dosa yang begitu besar. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Bahkan tentang kelahiran sosok yang engkau sebut Tuhan saja, masih menyisakan kebingungan. Beberapa hadirin saling berpandangan. Sang pastor mengangkat wajahnya dengan cepat. Apa maksudmu? Tanyanya. Nada suaranya tidak lagi sekuat sebelumnya. Abu Nawas tidak segera menjawab. Ia melangkah pelan ke tengah majelis, lalu berkata, jika suatu keyakinan berdiri di atas peristiwa besar, maka peristiwa itu seharusnya jelas, tidak saling bertentangan. Ia lalu melanjutkan. Dalam Matius pasal 2 ayat 1-10, diceritakan tanda-tanda kelahiran yang menunjukkan musim panas. Perjalanan jauh, keadaan alam yang memungkinkan, serta peristiwa-peristiwa yang tidak mungkin terjadi di musim dingin. Beberapa orang mulai mengangguk, mengingat kembali kisah yang pernah mereka dengar. Abu Nawas melanjutkan dengan suara tetap tenang. Lalu dalam Lukas pasal 2 ayat 6-8, para gembala masih berada di padang pada malam hari, menjaga ternak mereka. Dan setiap orang yang hidup di tanah itu tahu, para gembala tidak berada di padang pada musim dingin. Ia menatap sang pastor. Itu kembali menunjukkan musim panas. Sang pastor menggenggam kitabnya lebih erat. Namun gereja telah menetapkan hari kelahiran itu, katanya, berusaha mempertahankan nada tegas. Abu Nawas tersenyum kecil. Gereja berkata ia lahir pada musim dingin. Ia menggeleng perlahan. Lalu siapa yang harus diikuti? Kitab atau penetapan manusia?
Majelis kembali sunyi. Kali ini bukan sunyi karena tegang, tetapi sunyi karena pikiran mereka mulai bekerja. Abu Nawas melanjutkan, jika tentang waktu kelahiran saja terjadi perbedaan yang jelas, bagaimana mungkin perkara yang jauh lebih besar seperti hakikat ketuhanan dan penebusan dosa tidak dipertanyakan? Ia mengangkat tangannya sedikit. Aku tidak sedang mengejek. Aku sedang menunjukkan bahwa kebingungan ini nyata. Sang pastor menghela napas panjang. Iman tidak dibangun di atas tanggal dan musim, katanya. Abu Nawas mengangguk. Aku sepakat. Tetapi iman juga tidak dibangun di atas ketidakkonsistenan. Ia menatap seluruh majelis. Jika sebuah kitab menceritakan peristiwa yang sama dengan tanda-tanda yang berbeda, maka manusia wajib bertanya, bukan menutup mata. Beberapa hadirin menunduk, merenung dalam diam. Abu Nawas kembali memandang sang pastor. Dan jika kelahiran yang menjadi dasar keyakinan saja masih simpang siur, bagaimana mungkin engkau meminta manusia mempercayakan keselamatan jiwanya tanpa pertanyaan? Sang pastor tidak segera menjawab. Bibirnya bergetar, namun tidak ada suara yang keluar. Ia memandang kitab di tangannya, seakan berharap menemukan jawaban yang dapat meredakan kegelisahan di dadanya. Abu Nawas melanjutkan dengan nada semakin lembut. Allah tidak menciptakan manusia untuk menjadi pengikut yang buta. Ia menciptakan manusia dengan akal, agar kebenaran diterima dengan kesadaran. Ia menunduk sebentar, lalu berkata, keyakinan yang benar tidak takut pada pertanyaan. Ia justru semakin kuat ketika diuji. Di dalam majelis, udara terasa berat oleh perenungan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada ejekan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa banyak hal yang selama ini diterima begitu saja, kini layak untuk ditinjau kembali. Sang pastor akhirnya duduk perlahan. Tatapannya kosong, bukan karena kalah, tetapi karena pikirannya sedang bergumul. Abu Nawas pun kembali ke tempat duduknya. Namun sebelum benar-benar duduk, ia berkata, perdebatan ini bukan tentang menang atau kalah. Ia memandang seluruh majelis. Ini tentang keberanian untuk jujur kepada diri sendiri. Dan semua orang tahu, setelah bab ini, tidak ada lagi yang sama. Karena bab terakhir akan menjadi penutup, bukan dengan serangan, tetapi dengan hikmah. Majelis masih sunyi. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada pula wajah yang penuh amarah. Yang tersisa hanyalah keheningan yang berat oleh pikiran. Seolah setiap orang sedang bercermin pada keyakinannya sendiri. Abu Nawas bangkit perlahan dari tempat duduknya. Kali ini ia tidak berdiri untuk berdebat. Ia berdiri untuk menutup. Wajahnya teduh. Suaranya lembut. Wahai saudara-saudaraku, katanya, perdebatan ini bukanlah tentang siapa yang paling pandai berbicara, atau siapa yang mampu mengutip paling banyak ayat. Ia memandang satu persatu hadirin. Ini tentang keberanian untuk jujur kepada akal dan hati. Sang pastor masih duduk. Kepalanya tertunduk. Tangannya memegang kitab. Namun kali ini bukan untuk membantah, melainkan seolah mencari pegangan. Abu Nawas menoleh ke arahnya, bukan dengan sorot kemenangan, melainkan dengan rasa iba seorang sahabat. Aku tidak datang untuk merendahkanmu, kata Abu Nawas. Aku juga tidak datang untuk mencabut keyakinan siapapun dengan paksa. Ia menghela napas perlahan. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa Allah Maha Benar, dan kebenaran tidak pernah takut pada pertanyaan. Beberapa hadirin mengangguk pelan. Abu Nawas melanjutkan, jika sebuah keyakinan harus dijaga dengan melarang manusia berpikir, maka keyakinan itu rapuh. Tetapi jika ia mampu berdiri di hadapan akal, kitab, dan kejujuran, maka ia akan semakin kokoh. Ia menatap sang pastor sekali lagi. Allah tidak membutuhkan darah manusia untuk menunjukkan kasih sayangnya. Dan Allah tidak pernah bingung dengan ciptaannya sendiri. Sang pastor perlahan mengangkat wajahnya. Matanya tidak lagi penuh perlawanan. Yang ada hanyalah kelelahan dan kegelisahan yang jujur. Aku tidak memiliki jawaban untuk semua pertanyaanmu, katanya lirih. Abu Nawas tersenyum. Tidak apa-apa. Mengakui ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju kebenaran. Ia lalu berkata kepada seluruh majelis, janganlah kita takut pada kebenaran hanya karena ia berbeda dengan kebiasaan. Kebiasaan bisa salah, tetapi kebenaran tidak pernah berubah. Abu Nawas kembali duduk. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai. Namun suasana terasa jauh lebih terang daripada sebelumnya. Satu persatu hadirin bangkit dan meninggalkan majelis dengan langkah pelan. Mereka datang dengan keyakinan yang keras,
dan pulang dengan hati yang penuh pertanyaan. Dan bagi Abu Nawas, itulah kemenangan sejati. Karena kebenaran tidak selalu membuat orang bersorak. Kadang, ia hanya membuat orang terdiam dan berpikir. Dan disitulah hikmahnya.